Syekh Abdul Qadir Jailani punya seorang anak, Bu, baru belajar, sama mirip kayak anaknya Ustaz Aluyah, baru belajar diminta untuk tampil. Ketika itu anaknya dengan susah payah belajar dan melatih diri, dia susun kata-kata yang begitu rapih untuk menaklukkan audiens orang tuanya, Bu. Ketika itu, di zaman itu, Ibu bayangin, Syekh Abdul Qadir Jailani kalau ceramah pasti ada yang keluar, orang-orangnya udah jadi mayat. Kenapa? Saking dalamnya mendengarkan tausiah sampai Allah karuniakan meninggal di tempat. Itu banyak, Bu, kejadiannya. Nggak kurang dari berapa jenazah setiap kajiannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang keluar udah nggak ada bernyawa lagi. Allah kasih husnul khotimah di tengah majelis. Ini anak baru belajar, dia merasa penasaran. Abahnya ceramah biasa aja, nggak lebih-lebih kata-katanya, tapi kok bisa sebegitu masuk ke dalam hati, sampai bikin orang jadi nggak kuasa nahan diri. Anaknya penasaran, "Bah, saya bisa ceramah lebih bagus dari Abah. Saya mau tunjukin sama Abah. Besok saya ceramah, Abah dengerin ya ceramah saya kayak gimana." Ngarang, Bu, bikin rangkuman tausiah, dikumpulin. Begitu datang waktunya, anaknya menyampaikan tausiah, "Maaf Bu, ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang nggak peduli." Anak ini bingung. Perasaan pemilihan kata udah tepat, susunan bahasa udah bagus, ayat-ayat suci yang dibawa udah bagus, hadis-hadis Nabi udah bagus, tapi kok kagak ada orang yang tersentuh. Sampai kelar ceramah, turun, muka orang-orang biasa aja, mukanya biasa-biasa aja. Bingung dia. Habis dia ceramah, abahnya bangun. Syekh Abdul Qadir Jailani ceramah pendek. Tahu ceramahnya apa? Dia cuman cerita, "Semalam istri saya masak ayam di dapur. Habis ayamnya mateng, siap disaji, ditaruh di atas meja makan. Belum sempet disantap, belum sempet dimakan sama kita, ayamnya udah kelebih dulu disantap sama kucing." Tahu-tahu yang hadir nangis. Menjerit. Anaknya baru belajar bingung. Perasaan Abah ceritain Umi di dapur, kok bisa segitunya? Nangis. Mulai orang pingsan, mulai ada orang yang mulai hilang nyawanya, mulai bingung anaknya. Nih Abah ceramah kok bisa begini? Perasaan saya ceramah macem-macem nggak bikin orang begini. Kelar, setelah ditutup, anaknya penasaran. Didatengin orang-orang yang begitu abahnya ceramah urusan dapur, matanya bengkak, nangis nggak usai-usai. Ditanya, "Emang yang kamu paham dari ceramah abah saya apa?" Dijawab, "Waktu abah kamu cerita, ibu mau masak di dapur, masakannya udah mateng, ditaruh di atas meja makan, tinggal disantap, tahu-tahu digondong kucing." Pahamnya kita? Berapa banyak selama ini kita beramal, berapa banyak selama ini kita berbuat baik, berapa banyak selama ini kita melakukan kebaikan demi kebaikan,
Tapi begitu waktunya ingin kita nikmati santapan itu, keburu, kegondong, kecolong, dibawa kabur sama sifat riya yang ada di dalam hati kita. Keburu diambil dengan tidak adanya tulus di dalam hati kita, maka amal itu belum sempat kita nikmatin pahalanya, udah keburu hilang, keburu rusak gara-gara kucing-kucing dari riya yang menggerogoti pahala-pahala kita. Anaknya baru ngerti, oh jadi semua yang hadir tuh ngertiinnya beda-beda. Iya, ada lagi yang ngertiin. Kita udah beramal, tapi subhanallah, kesalahan kita tahu-tahu bahwa kita di waktu ajal datang menjemput, kita diwafatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dari sini ibu, anaknya datangin abahnya, bah, saya baru paham bah, ternyata abah itu kalau ngomong, orang-orang yang hadir itu nangkepnya beda-beda bah. Abahnya jawab, betul nak, tapi satu nasihat abah buat kamu, makana minal galbi yasilu ilal galbi. Ingat, yang semua datang dari hati itu pasti bakal masuk ke dalam hati.